Selamat siang teman-teman, kembali jumpa bersama aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang kisah tragis pembunuhan, kisah pidana, kisah kriminal, tapi hampir lolos, hampir terbebas dari incaran pihak berwajib lantaran dikaitkan dengan kegiatan mistis, kegiatan tahayul ya teman-teman. Jadi kisahnya adalah seperti ini. Ada seorang ayah yang dititipi oleh istrinya, dititipi oleh keluarganya untuk momong, untuk menjaga. Berhubung ayahnya ini kondisi jiwanya, kondisi mentalnya terganggu, saat menjaga dia itu bukannya dilakukan dengan penuh ketelatenan, kesabaran, kebapaan, jiwa bapaknya, jiwa ayahnya muncul, tapi malah membunuhnya teman-teman. Saat anaknya rewel, menangis gitu ya, dibekap menggunakan bantal, kemudian meninggal dunia anaknya. Setelah itu anaknya dibuang ke sungai ya. Kisah detailnya bisa kalian saksikan di media massa, di YouTube atau di platform lainnya. Ini masih sedang viral kok. Terus setelah membunuh, dia itu bukannya merasa bersalah, merasa bersedih, merasa berdosa, atau semakin dalam terus semakin gila gitu jiwanya. Dia itu pintar berakting, pintar mencari alibi dengan cara menaburkan garam, menaburkan benda-benda lainnya di sekitaran rumah dia gitu, dengan maksud agar menutupi tindak kejahatan dia. Singkat cerita, ternyata bayi tersebut ditemukan ya di sungai. Nah, ditemukan bayi tersebut adalah jadi awal bencana bagi seorang ayah tersebut. Bencana apa? Kasusnya diketahui oleh pihak berwajib. Seumpama bayi tersebut tidak ditemukan, tidak diketahui, barangkali ayah tersebut bisa lolos. Kenapa? Karena tidak ada bukti bayinya, tidak ada bukti, saksi atau hal terkait dengan ayah tersebut yang melakukan tindakan keji tersebut, yaitu membunuh bayinya. Kalaupun tetangga, keluarga, atau pihak berwajib langsung menuduh si ayah sendiri yang melakukan kejahatan, itu juga akan sulit karena naluri manusia normal akan sangat sulit menerima kenyataan bahwa ayah akan membunuh bayinya. Itu sangat sulit kecuali memang ada buktinya secara nyata dan saksinya gitu ya. Kalau bayinya sendiri atau jenazah bayinya tersendiri tidak ditemukan, sebagai masyarakat timur, masyarakat yang punya kearifan lokal yang unik gitu ya, akan banyak orang yang percaya bahwa bayi tersebut diculik oleh makhluk gaib, diculik oleh makhluk astral seperti itu ya. Dan sebagai alibi itu tadi, ayahnya menyebar garam, menebar benda-benda lainnya, atau mengucapkan mantra-mantra tertentu sehingga bisa menutupi tindak kejahatannya. Jadi dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak semua hal yang aneh, hal yang janggal, hal yang bersifat musibah dalam kehidupan kita ini harus dikaitkan dengan mistis, harus dikaitkan dengan tahayul. Tidak semuanya teman-teman. Barangkali pengaitan dengan mistis, dengan tahayul itu hanya sebagai modus, sebagai alat untuk menutup kejahatan teman-teman. Misalkan dengan santet itu nanti akan dikisahkan pada videoku berikutnya teman-teman. Jadi ada orang yang mengaku jago santet, ternyata bukan disantet tapi menggunakan alat-alat tertentu untuk membunuh seseorang, dan kasusnya juga sudah diurus oleh polisi, pihak berwajib, dan bersangkutan sendiri sudah mengakui. Itu di video lainnya teman-teman. Itu dulu dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Paling tidak kita tahu, kita sadar bahwa tidak semua hal-hal yang mistis tahayul itu benar adanya. Bisa jadi itu hanya sebagai penutup tindak kejahatan. Selamat siang.